Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk pada subbab yang terbaru, yaitu mengenai anuitas. Masih pada bab matematika keuangan. Nah, perlu kamu ketahui terlebih dahulu, dalam sistem perbankan kita, jadi kalau bank-bank yang kita ketahui ya, ada bank himbara, ada bank swasta, dan lain sebagainya ya. Itu dalam penerapan skema bunga itu ada beberapa macam cara. Ada yang menggunakan cara sistem flat, jadi bunganya flat tetap, atau menggunakan sistem anuitas. Jadi kalau yang namanya orang pinjam kredit ya, kalau pinjam kredit itu kan pasti mengangsur ya. Orang pinjam kredit itu kan pasti ada angsuran, ya enggak? Angsuran. Nah, besarnya angsuran ini itu akan sama saja pokok ditambah bunganya. Ditambah bunga. Nah, kalau di sini konteks bunganya itu misalkan angsurannya 1 juta gitu ya. Misalkan 1 juta. Pokoknya yang saya bayar itu adalah 600.000. Ditambah otomatis kan bunganya adalah 400.000. Ya enggak? Nah, dia itu akan selalu tetap jadi setiap kali angsuran kita membayar pokok itu 600. Jadi pokoknya itu berkurang 600. Bunga yang kita bayarkan selalu 400. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem flat. Sistem flat ya. Bunga flat tetap. Ini biasa digunakan untuk suku bunga bank BRI dan Mandiri. Seperti itu. Nah, setahu Pak Jul loh ya ini. Selain dua bank ini itu memakainya adalah sistem anuitas. Nah, sistem anuitas itu sama seperti ini. Skemanya sama bahwa angsuran itu sama dengan pokok plus bunga. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah bahwa pokok dan bunganya itu selalu berubah. Berubahnya tapi ada polanya ya. Seperti itu. Jadi umumnya untuk angsuran yang awal ya, itu yang bunganya itu yang besar. Pokoknya kecil. Jadi seiring dengan berjalannya waktu sampai dengan akhir angsuran, itu nanti pokoknya berkurang besar, bunganya kecil. Seperti itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada angsuran pertama, kalau kamu minjem kredit di bank yang menerapkan sistem anuitas, pada saat misalkan angsuran pertama dan kedua, itu yang kamu bayar, itu yang besar itu bunganya. Pokoknya itu nanti berkurang kecil. Nah, saya contohkan ya. Misalkan yang pertama di sini pokoknya cuma terbayar 200.000. Nah, berarti bunganya di sini yang kamu bayar berapa? Ini pinjaman angsuran 1 juta ya. Nah, di sini berapa? Otomatis bunga yang diberikan 800.000. Kemudian seiring berjalannya waktu kan pokoknya bertambah dan bunganya mengecil. Berarti pokoknya jadi angsuran kedua, ini angsuran pertama, ini angsuran kedua ya, 300.000. Kemudian bunganya adalah 700.000. Begitu seterusnya sampai dengan angsuran akhirnya pokoknya berkurang 900. Nah, bunganya yang dibayar berapa? 100.000. Katakanlah seperti ini. Seperti itu. Nah, ini yang nanti kalau di dalam sistem khusus sistem anuitas ya, ini yang umumnya seorang debitur ya, kalau yang meminjam
kredit itu nanti akan merasa dirugikan. Jadi misalkan kamu pinjam uang misalkan pinjam 100 juta. Tenornya katakanlah 2 tahun. 2 tahun. Nah, pada saat 1 tahun kira-kira pokoknya apakah sudah berkurang setengahnya? Belum, bahkan belum berkurang setengahnya. Seperti itu. Ini ya yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu mengenai apa sih kita belajar anuitas itu buat apa. Seperti itu. Manfaat anuitas itu di mana? Ini agar kalian itu mengerti. Ya. Jadi kalau secara ekonomis ya mengenai sistem anuitas dengan sistem flat ini ya, itu kalau untuk debitur lebih menguntungkan yang flat. Soalnya apa? Pokok yang kita cicil itu selalu tetap. Beda dengan anuitas. Pokok yang kita cicil di awal itu sedikit sekali. Kita itu angsuran awal-awal itu kita hanya membayar bunga bank. Pokok kita itu berkurangnya cuma sedikit sekali. Ya. Seperti itu. Ini bukan bermaksud promosi ini ya, dua bank ini ya, tapi ini memang kenyataannya seperti itu. Nah, makanya kalau biasanya lebih tepatnya kalau kalian mau minjem kredit bank agar tidak serasa dibohongi, kalian mending menanyakan dulu sistem bunganya seperti apa. Apakah flat, apakah anuitas. Seperti itu. Itu enggak masalah, itu umum, biasa ya. Oke, kita langsung saja ke materinya ya. Materinya untuk yang sesuai dengan seperti ini ya, bahwa di dalam anuitas itu nanti ada rumusan bahwa ini angsuran, bahwa A itu sama dengan AT ditambah dengan BT ya. A-nya itu adalah anuitas, kemudian AT-nya adalah angsuran, BT-nya adalah bunga. Seperti itu. Dah clear ya? Ini yang akan kita gunakan. Terus masih ada satu rumusan lagi ya, bahwa AT itu sama dengan A1 dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan T min 1. Atau AT itu sama dengan AK dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan T dikurangi K. B1 sama dengan M kalikan I. Ini bunga awal ya, bunga pertama. Sedangkan AT-nya adalah angsuran. A1 itu adalah angsuran pertama. Kalau ini AT itu maksudnya angsuran pada periode T. Misalkan angsuran bulan pertama, kedua, atau ketiga. Kalau A1 itu jelas angsuran pertama. Gitu ya. Nah, kita nanti tidak akan terlepas dari rumusan ini untuk penyelesaian sistem anuitas. Oke, cukup ya penjelasannya. Kita langsung masuk ke yang nomor pertama. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas sebesar 2.500.000 jika suku bunga 2% per bulan dengan besar bunga pertama adalah 1 juta, besar bunga pada angsuran ketiga adalah, nah kita hitung. Yang pertama diketahui bahwa B1 itu adalah 1 juta. Kemudian interest rate-nya adalah anuitasnya ya. Anuitasnya adalah 2.500.000. Interest rate-nya 2% per bulan. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menghitung yang pertama bahwa angsuran 1 ya, angsuran pertama itu sama dengan A dikurangi B1. Berapa? Angsuran 1 2.500.000 dikurangi dengan bunganya adalah 1 juta ya. Hasilnya adalah 1.500.000. Ini adalah A1-nya.
Nah, sesuai dengan rumusannya untuk mencari angsuran pada periode T, kita bisa gunakan ini. AT sama dengan A1 dikalikan 1 plus I dipangkatkan T-1. Yang ditanyakan adalah angsuran ketiga. Berarti A3 sama dengan A1 kali 1 ditambah I pangkat 3 min 1. A1-nya sudah ketemu 1.500.000 dikalikan 1 ditambah I-nya adalah 2%, berarti 0,02 dipangkatkan 2. A3 sama dengan berapa? 1.500.000 dikalikan dengan 1,02 ya, pangkat 2, hasil akhirnya adalah 1.560.000 seperti ini. Padahal yang ditanyakan adalah bunga angsuran ketiga. Kita pakai persamaan apa? Kita pakai persamaan B3 sama dengan A dikurangi A3. Jadi tetap pakai yang ini. Berarti A3 sama dengan A dikurangi dengan A3 B3 ya. Oh, yang ditanyakan adalah bunga. B3 sama dengan A dikurangi A3. A-nya adalah 2.500.000 dikurangi 1.560. Nah, otomatis B3 sama dengan, nah ini tinggal dikurangkan, hasilnya adalah 9, berapa ini? Ini tinggal dikurangkan ya. Berarti kan kalau 640 ya enggak? Oh, ini ada 600-nya ini. Nah, ini ada 600-nya, makanya kok Pak Jul. Nah, 1.560.600. Nah, ini kalau kita kurangkan itu tinggal hasilnya adalah 939.400 ya. Selesai. Gitu untuk yang pertama. Kita lanjut untuk yang kedua ya. Yang kedua, suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas sebesar 3 juta. Jika suku bunga 1,5% per bulan, maka besar bunga pertama adalah 1.200.000. Besar bunga pada angsuran kelima adalah, ini sama seperti halnya tadi ya, nomor 2. Di situ diketahui anuitasnya sama dengan 3 juta. Kemudian interest rate-nya 1,5%. Bunga pertama itu berarti B1 sama dengan 1.200.000 ya, seperti ini. Maka kita bisa langsung mencari angsuran pertama. Angsuran pertama A1 sama dengan A dikurangi B1 sama dengan 3 juta dikurangi 1.200.000 sama dengan 1 juta 1.800.000 ya kan. Nah, padahal kita tahu bahwa dari persamaan yang ini tadi kita bisa menemukan bahwa AT itu sama dengan A1 dikalikan 1 plus I pangkat T-1. Nah, ini adalah kita mau menentukan angsuran yang kelima terlebih dahulu. Jadi, kita bisa menghitung A5 sama dengan A1-nya sudah ketemu 1.800.000 dikalikan dengan 1 langsung ya, 1 ditambah 1,5%. 1,5% itu sama dengan 0,015 seperti ini. Jadi 1,015 dipangkatkan T-nya 5. 5 kurangi 1 adalah 4 ya. Nah, seperti ini. Kita operasikan, kita akan memperoleh nilai 1.910.454,39.
Nah, sudah ketemu nilai angsuran kelimanya, maka kita bisa pakai persamaan ini untuk menghitung bunga, bahwa bunga B5 itu sama dengan anuitas dikurangi angsuran kelima. Anuitasnya adalah 3 juta. Dikurangi angsuran kelima 1.910.454,39. B5 adalah 1.589.545,60. Silahkan di cross check lagi. Oke, untuk yang ketiga, suatu pinjaman akan dilunasi dengan anuitas tahunan jika besar angsuran ketiga dan bunga ketiga berturut-turut adalah 1 juta bla bla bla. Besar pinjaman yang diberikan dengan bunga 18% per tahun adalah, nah kita hitung. Kita tahu bahwa anuitas ya. Ini nomor 3 ya. Nomor 3 pertama diketahui A3-nya. Angsuran ketiga sama dengan 1.545.564. Kemudian bunga ketiga B3 sama dengan 1.004.436. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya. Ini kan sama saja anuitas, ya kan? Ini loh. Persamaan ini kan sudah mengatakan bahwa anuitas itu sama dengan AT tambah BT. T-nya sudah sama, A3 dan B3. Berarti anuitas itu tinggal kita jumlahkan ya. Kita bisa memperoleh 2.550.000. Nah, seperti ini. Udah clear ya. Nah, padahal kita kan mengetahui bahwa A3 itu juga merupakan A3 itu sama, kalau pakai persamaan yang ini ya, A3 itu sama saja A1 dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat T-1. Ini kan T ya, berarti A3 sama dengan A1-nya yang dicari, ini A3-nya langsung diganti dengan ini ya nanti. Ini malah Pak Jul tulis ini lagi, atau saya ganti. Nah, 1.545.564 sama dengan A1 kali interest rate-nya adalah 18% per tahun ya di sini. %, per tahun berarti 1,8 pangkat T-nya 3 kurangi 1, 2. Seperti ini. Berarti otomatis kita bisa memperoleh nilai bahwa A1 itu sama dengan 1.545.564 dibagi 1,18. Hasil akhirnya adalah 1.110.000. Nah, ini baru ketemu A1-nya. Padahal yang dicari adalah M-nya. Ya kan? Kita mencari M-nya. Berarti otomatis kita cari bunga pertama. Karena hubungannya apa? Bunga pertama itu sama dengan M kali I. Ya kan? Balikkan lagi. Pakai rumusan A. A itu kan sama dengan A1 tambah B1. Ya kan? Kalau nyari B1 itu sama dengan A dikurangi A1. B1 sama dengan A1. A-nya berapa anuitasnya? Anuitasnya 2.550.000. Dikurangi A1-nya 1.100.000 kurang 1 ya ini. Nah, berarti B1 sama dengan berapa ini? 1.444.000. 40.000. Nah, seperti ini. Ini baru ketemu bunganya. Baru setelah ketemu bunganya kita masuk ke rumusan bahwa B1 itu sama dengan M kali I. Maka M sama dengan B1 per I sama dengan 1.440 dibagi I-nya. I-nya adalah 18% atau 0,18.
Hasil akhirnya adalah 8 juta rupiah. Nah, ini hasil akhirnya. Gitu. Kita lanjut untuk yang keempat. Pinjaman sebesar 250 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan 3 juta bla bla bla. Jika suku bunga 1% per bulan, besar angsuran kelima adalah, nah kita tentukan terlebih dahulu apa yang bekal yang akan kita miliki. M-nya 250 juta. Ya kan? 250 juta, kemudian A-nya itu sama dengan 3.586.773. B1-nya sama dengan M dikalikan I sama dengan 250 juta dikalikan 1% sama dengan 2.500.000. Ini kan persen ya. Coret 1 2 berarti 2.500.000. Nah, seperti ini. Ini B-nya, B1-nya. Kita lanjut, kita cari apa? Angsuran pertama. A1 itu sama saja bahwa A1 sama dengan A dikurangi B1. A-nya berapa? Anuitas bulanannya sudah diketahui ini. 3.586.773 dikurangi 2.500.000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1.086.773. Sehingga yang ditanyakan besar angsuran kelima. Sehingga A5 ya. Besar angsuran kelima ya, benar ya. A5 itu kan sama dengan A1 dikalikan 1 plus I pangkat 4. Ya enggak? Jangan bingung, ini karena 5 kurangi 1 ya. Berarti A5 sama dengan A1-nya 1086773 dikalikan 1, I-nya adalah, ini kurang ya, I sama dengan 1% per bulan, itu sama dengan 0,01, berarti 1,01 pangkatkan 4. Hasil akhirnya yang angsuran kelima adalah 1.130.901. Seperti ini. Clear ya? Lanjut nomor yang kelima. Suatu pinjaman dengan anuitas sebesar 1 juta dengan bunga pertamanya 1.004.400. Ini Pak Jul ragu deh ini. Pak Jul ragu untuk yang nomor 6 ini apakah ada jawabannya atau tidak. Soalnya seperti ini. Kita ngikuti apa yang diketahui di sini ya. Bahwa di situ kan anuitasnya 1 juta. A sama dengan 1 juta. Bunga pertamanya B1 sama dengan 1 juta. 1.004.456. Seperti ini. Maka di sini yang ditanyakan adalah jika suku bunga 1,2% per bulan, besar bunga kelima adalah B5 itu sama dengan A dikurangi A5. Iya kan? Nah, untuk mencari A5 sendiri, kalau A-nya kan jelas ada ya. Untuk mencari A5 sendiri, A5 itu kan sama dengan nanti A1 dikalikan 1 plus I pangkat 5 min 1. Iya enggak? Nah, otomatis kan kita cari A1. Nah, A1-nya diperoleh dari mana? A1-nya diperoleh dari, ini saya garis dulu. A1 itu kan diperoleh dari A dikurangi B1. A1-nya itu sama saja A besar 1 juta ya, 1 juta
dikurangi B1 1.004.456. A1 sama dengan negatif 4.456. Nah, apakah ada angsuran negatif 4.456? Nah, ini yang perlu diketahui. Perlu direvisi mengenai kebenaran soal ini. Gitu ya. Silahkan kalian diskusikan dengan Bapak Ibu guru kalian di sekolah, manakala Bapak Ibu guru juga bisa memberikan alternatif bagaimana mengkoreksi soal ini agar bisa dikerjakan seperti ini. Seperti itu. Jadi misalkan kalau mau bisa mengerjakan gampang sih. Ini tinggal ditambahkan ini, jadi mestinya lebih dari suku bunga pertamanya. Jadi bisa misalkan kita ganti 1.500.000 atau 2 juta atau bahkan 10 juta itu juga bisa. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Untuk kelanjutannya bisa kalian simak pada video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.